Halo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa wassalamu ala sayyidis sadah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para masyayikh, wabil khusus Rais Am kita Simbah Kiai Miftah, pimpinan bersama Simbah Yai Said Akil Istihaj, dan segenap jajarannya. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita bisa bermuajah, bisa bertatap muka, walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas, kondisi yang sangat nopo gitu. Karena sejujurnya Pak Sekjen, kami ini nggak tahu kalau mau panjenengan libatkan dalam acara malam hari ini. Jadi malam hari ini kita lagi ada di Malang dalam rangka mengikuti haulnya Kiai Muhsin di Pondok Al-Makbul. Kemudian dalam perjalanan tadi saya dihubungi untuk kemudian bisa ikut berpartisipasi. Alhamdulillah, saya sebagai salah satu santri NU ikut merasa bangga akan bertambahnya usia Jamiah tercinta kita Nahdlatul Ulama. Semoga Jamiah kita terus mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini terus diberi kesempatan untuk selalu berkhidmah kepada Jamiah ini dalam semua kelasnya. Kayak panjenengan di kota lah, kami di desa, yang penting kami semua sama, pengen diakui sebagai santri para masyayikh, santri daripada ulama-ulama kita. Situasi hari ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan yang belum pernah kita alami bersama. Situasi yang oleh banyak orang disebut situasi musibah, situasi bala, situasi pandemi. Beberapa hari yang lalu saya diingatkan oleh dawuh saudara kami, Putra Kiai Munif Jazuli Gus Ahmad, ketika beliau jauh di hadapan banyak alumni Loso di Kebumen. Beliau mengatakan sebetulnya musibah kita yang paling berat, musibah yang paling harus kita prihatini, itu tidak lain kecuali di tahun kemarin dan di awal tahun ini banyak sekali para masyayikh kita, para ulama kita, para habaib kita, para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang diambil oleh Allah, kemudian meninggalkan kita semua. Masalahnya adalah bagaimana kemudian kita ini yang masih ada tidak terlalu jauh dari fikrah beliau-beliau. Karena saya ingat dawuh Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Ya'ti 'alaikum zaman illa wa huwa asyarru mimma kana qabla." La ya'ti 'alaikum zaman illa wa huwa asyarru mimma kana qabla. Tidak ada era, tidak ada zaman, kecuali era berikutnya itu pasti jauh lebih miris, jauh lebih mengkhawatirkan daripada era-era sebelumnya. Kemudian beliau meneruskan, "Ama la uayyinu anna amiran khairum min amir wala aman khairum." Ingat-ingat ya,
Saya nggak ngomong kalau ada misalnya era presiden ini, pemimpin ini lebih baik daripada presiden ini, pemimpin ini. Atau saya nggak ngomong kalau tahun 2000 itu lebih baik daripada tahun 2001, tahun 2020 lebih baik daripada tahun 2021. Saya tidak ngomong seperti itu. Cuman maksudnya wa asyaru mimma kana qablah adalah walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhabun. Cuma permasalahan kita adalah kiai-kiai kalian, ulama-ulama kalian, ahli-ahli fikih kalian, yadhabun. Semuanya dipanggil oleh Allah satu persatu. Dipanggil oleh Allah satu persatu. Ayyan takiluna ila rahmatillah. Summalayajiduna minhum khalafa. Kemudian kita semua ini tidak mendapatkan pengganti-pengganti yang sepadan dari beliau-beliau itu. Fayaji'u qaumun yuftuna fi jami'il umur bi ra'yihim. Fayaji'u qaumun yuftuna fi jami'il umur bi ra'yihim. Akhirnya tumbuh 1-2 orang atau bahkan banyak orang yang tampilannya kayak beliau-beliau, casingnya kayak beliau-beliau, punya kemampuan fatwa kayak beliau-beliau, tapi apa yang beliau sampaikan itu hanya isi otaknya saja. Hanya isi otaknya saja. Tidak memiliki dalil yang kuat, tidak memiliki sunnah-sunnah atau tidak mengambil dari sunnah-sunnah dari para pendahulunya. Fayatlimunal Islam wa yahdimunah. Fayatlimunal Islam wa yahdimunah. Maka apa yang beliau lontarkan, apa yang beliau iftahkan, apa yang beliau fatwakan hanya akan melemahkan agama kita, agama Islam, malah bahkan menghancurkannya. Yaslimun itu salama yaslimu. Berbeda dengan misalnya salima yaslamu, sama-sama pakai sa ya. Salima yaslamu. Kalau salima yaslamu itu sulmah itu lobang. Ya misalnya kayak dawuhnya Hasan Basri yang paling populer, mautul alim sulmatun fil Islam. Mautul alim sulmatun fil Islam. La yasudduha syai'un madamal lail wan nahar. Misalnya kayak itu. Itu salima yaslamu. Mana? Tapi kalau salama yaslimu itu maknanya adalah hadmu, sama. Kenapa? Makanya situasi hari ini benar-benar situasi yang memprihatinkan. Semoga barokah masyaikh ini, semoga kita semua dihindarkan dari bala, khususnya para masyaikh kita semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menuntun kita semua dalam situasi yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Nahdliyin yang kami cintai, insya Allah sebetulnya tidak ada yang paling ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini kecuali satu. Mari kita cintai Nahdlatul Ulama ini dengan penuh keilmuan. Mari kita cintai Islam ini secara umum, tapi penuh dengan keilmuan. Wa kadzalik, mari kita cintai negara ini, tapi dengan penuh keilmuan. Harapan kami, cita-cita kami,
selain kami bangga sebagai santri Nahdlatul Ulama, selain kami juga sangat bangga menjadi salah satu warga negara Indonesia, kami juga sangat berharap Nahdlatul Ulama, bangsa Indonesia juga bangga memiliki kami. Karena apapun, saya ingat dawuhnya Imam Qarafi yang terus diulang-ulang oleh Bapak Wakil Presiden kita, Al-Mukarram Kiai Ma'ruf Amin, asluku fasad innama huwa al-jahlu. Sumber malapetaka itu adalah kebodohan. Makanya dalam kesempatan kali ini saya sangat mengajak kepada semua teman-teman Nahdlatul, monggo, mumpung masih ada di antara kita banyak masyayikh-masyayikh yang masih ada, monggo, jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk mengambil sesuatu dari beliau-beliau, untuk menuntut ilmu dari beliau-beliau, untuk mendengarkan dawuh-dawuh beliau, untuk mengikuti arahan-arahan beliau-beliau. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, Mbah Habib Jindan mengatakan, banyaknya ulama yang wafat kali ini, yang perlu kita sadari adalah, yang perlu kita tangisi adalah, sebanyak itu pula kita tidak memanfaatkan kehadiran beliau-beliau itu. Banyaknya para masyayikh kita yang wafat, ya sebanyak itu ilmu yang hilang, yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok harapan kami Pak Sekjen dan teman-teman yang ada di jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama, dimanapun panjenengan berada, baik di pusat, wilayah, di cabang, bahkan di ranting, monggo lah benar-benar mengingat apa yang didahulukan oleh salafun salihun. Beliau-beliau mengatakan bahwasannya Nahdlatul Ulama adalah pondok pesantren besar, sedangkan pondok-pondok pesantren yang ada itu adalah Nahdlatul Ulama kecil. Nah, ini harus benar-benar kita buktikan bahwasannya kita sebagai santri harus mantap, harus yakin, bahkan harus pede. Ternyata hari ini banyak sekali santri-santri yang syarat akan prestasi, punya kapasitas keilmuan yang mantap, tapi kadang-kadang di antara kita ini seakan-akan ada sedikit rasa minder untuk mungkin mengaku sebagai Nahdlatul Ulama. Untuk sebagai santri NU, kadang-kadang entah karena apa. Makanya, ayo, semuanya saja bagi teman-teman pengurus, ya apa saja. Ya termasuk saya ini kan jelek-jelek juga agak pengurus lah ya. Walaupun nggak jelas, tapi kan juga agak pengurus. Kewajiban kita bersama adalah bagaimana para masyarakat kita itu merasa bangga untuk menjadi Nahdliyin. Kita ini kalau tanya, orang Islam yang ada di Indonesia, katakan 80%, pasti ditanya. Dengan semua ini, Nahdliyin apa tidak? Jawaban mereka semuanya Nahdliyin. Tapi ketika mereka kemudian kita tanya, apakah panjenengan bangga dengan Jam'iyah ini? Nah ini yang perlu untuk kemudian kita bangkitkan kebanggaan beliau-beliau semuanya itu untuk mencintai Jam'iyah ini. Dan ketika mereka semuanya bangga akan Jam'iyah ini, saya yakin semuanya akan berusaha berkontribusi untuk memberikan yang terbaik untuk Nahdlatul Ulama. Dan ketika kita bisa memberikan sesuatu untuk Nahdlatul Ulama, insya Allah sebentar lagi kita akan mampu memberikan sesuatu untuk negara kita tercinta ini. Terakhir, di kesempatan malam hari ini, saya hanya ingin mengingatkan, kita semua ini santri. Panjenengan Pak Sekjen santri, saya juga santri. Kita semua adalah orang yang benar-benar paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Dari ayat itu, seingat saya, Imam Bukhari mengatakan, Inna Allah subhanahu wa ta'ala yab'asul anbiya kullahum bisnaini. Allah subhanahu wa ta'ala itu menyuruh atau mengutus, mengirim para nabi-nabi terdahulu sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tugasnya hanya ada dua. Ikmatiddin. Pertama adalah mati, kemudian al-jamaah. Iqamatiddin itu yang saya ingat saja ya. Iqamatiddin itu yang saya ingat saja adalah dawuhnya Qatadah bin As-Sadusi. Beliau Iqamatiddin itu ketika beliau ditanya, Iqamatiddin itu apa? Iqamatiddin beliau mengatakan, Iqamatiddin itu adalah tahlilul halal wa tahrimul haram. Prinsipnya begini. Menegakkan agama ini, katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang sunnah itu sunnah, yang makruh itu makruh. Jangan dicampur aduk. Jangan sampai ada istilah sunnah yang wajib atau wajib yang apa misalnya begitu. Itu simpelnya begitu. Kemudian yang kedua adalah al-ulfah wal jamaah. Tugas para anbiya wal mursalin. Mulai awal, mulai Mbah Nabi Nuh sampai Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah al-ulfah wal jamaah. Membangun kekompakan, membangun kerukunan. Kemudian mari kita berkelompok dengan baik. Makanya sampai ada dawuh begini. Inna qiyamaddin itu ala ruknain. Kalimatut tauhid wa tauhidul kalimah. Kalimatut tauhid wa tauhidul kalimah. Yang pertama adalah bagaimana kalimat tauhid yakni nashhadu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala ilahun wahidun la syarikalah wa anna abdahu wa rasuluh sayyidana wa maulana Muhammad rasuluh. Itu harus benar-benar mampu kita sebarkan sebaik mungkin, seramah mungkin, seilmiah mungkin. Yang kedua adalah wa tauhidul kalimah. Pertama adalah kalimatut tauhid, yang kedua adalah wa tauhidul kalimah. Bagaimana mengompakkan kita semua? Bagaimana menjamekkan kita semua? Karena apa? Jangan sampai kemudian kita ini menjadi generasi-generasi yang kemudian hanya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, inna awwala hadhil ummah yahuhum wa akhiraha shirahuhum mukhtalifina mutafarriqin. Generasi terbaik itu adalah generasi awal-awal. Dan generasi berikutnya adalah generasi yang sangat tidak menarik sama sekali. Ternyata alasan ketidakmenarikan itu hanya ada dua. Mukhtalifina mutafarriqin. Mukhtalifina mutafarriqin. Kita sangat sulit untuk kemudian diajak kompak, diajak bareng-bareng bekerja sama. Semoga Nahdlatul Ulama
Jam'iyah tercinta kita ini benar-benar menjadi motor untuk kekompakan seluruh umat manusia, khususnya di negara kita tercinta Indonesia ini. Pokoknya harapan kami sangat luar biasa untuk Nahdlatul Ulama. Semoga terus baik dan selalu mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya sangat berharap semoga masyayikh kita dipanjangkan usianya untuk terus mendampingi kita, mendoakan kita, mengestoni kita. Dan saya juga ikut mendoakan kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk segera mampu mengatasi situasi hari ini, khususnya pandemi 19 ini. Semoga segera hilang dari muka bumi, khususnya dari negara Indonesia ini. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah, selama para masyayikh, para ulama, para kiai, para santri mampu beriringan, mampu bergandengan tangan dengan para umara, insya Allah situasinya akan sangat baik. Dan saya lihat para pemimpin kita hari ini sudah melakukan itu dengan cukup baik. Semoga ke depan lebih baik lagi. Saya pikir hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf Pak Sekjen. Ya, karena ini situasinya begini, terus saya juga agak bingung matur apa. Yang paling penting saya banyak sekali lah harapan kami untuk Nahdlatul Ulama ini terus mendoakan panjenengan yang khidmah, semoga selalu diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sampaikan, nggih, alhamdulillah. Akhiran wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, atur sembah nuwun.